Ini Malaikat sehat zaman dulu. Untung. dari Om Heru. Om Dok nanya, saya itu kalau goes lama di atas 8 jam, iki wong lawas iki ya. Ultra iki, wong ultra. Saya kalau goes di atas 8 jam, kenapa bagian perut samping kanan dan kiri terasa perih? Kayak luka, diiris gitu. Bukan lapar, bukan lapar. Biasanya kalau rutenya naik turun. Biasanya kendalanya gitu. Jadi di perut bagian kanan dan kiri terasa perih kayak luka diiris. Ketika di atas 8 jam sepedaannya dan rutenya naik turun. Berarti cukup 7 jam 45 menit. Cukup 7 jam 45 menit katanya. Rutenya harusnya 8 jam ya. 8 jam di atas 8 jam. Rutenya harusnya turun naik. Iya. Oh iya. Selama 7 jam. Ini naik turun. Ya, gini, 8 jam ini ya memang ekstrim ya. Jadi aktivitas goes yang ya ekstrim banget. Jadi kalau rute naik turun ini mungkin ya karena posisi naik turun tergantung orangnya. Apakah pada saat itu dia on saddle atau off saddle. Kalau ada beberapa seperti ini, kalau dia statis dia on saddle, ya kemungkinan terjadi itu kecil. Tapi kalau dia terus on saddle. Iya kan on saddle kan dia stabil, gak banyak Iya. gerak. Atau kalau dia kayak gini kan, dia kalau dia apa ya dancing ya, seperti dancing itu kalau dia off saddle dia seperti dancing. Jadi otot ini tertarik dibanding pada saat kita on saddle, ya kan? Jadi ada gerakan yang menarik lah. Kemungkinan terjadi ada nyeri kontraksi otot tadi atau kram spasme kecil yang di sekitar samping. Kenapa nggak di depan? Kan di samping. Karena kan dancing itu kan kita seperti kalau lari gini kan, kalau pas itu kan kalau pas off saddle ya, pas sprint sepeda itu kan masih gini, gerak, semua gerak. Nah, ini terjadi spasme otot atau jadi kram otot. Dan 8 jam ini ya lumayan. Apa lagi 8 jam off 8 saddle jam terus ya? naik turun itu off saddle. Ya enggak 8 jam naik turun, tadi naik turun 8 jam ya. Jadi ya naik turun ya 8 pasti jam lumayan, off otot juga saddle. menjadi kelelahan, akhirnya timbul spasme. Mungkin itu Meru ya. Jadi Iya. kalau 8 jam naik turun terus dengan off saddle ya kemungkinan terjadi spasme otot yang di sebelah. Berarti apa yang samping harus gitu. dilakukan, Dok? Berarti ya mengurangi off Ya saddle-nya itu mengurangi atau itu ya pasti mengurangi spasme ya mengurangi itu. Tapi kalau lihat mungkin memilikinya kalau race ya atau event ya agak susah untuk istirahat ya. Jadi ya mungkin ya teruskan tapi dengan cara tadi yang pakai cadence atau pakai OP yang nggak harus power off saddle. kalau off saddle itu kan kalau umumnya kan nggak banyak, Dok. Apa itu kan ada variasi lain sehingga posisinya itu jadi enak. Kadang-kadang kalau kelamaan di saddle itu kan kemeng apa gitu. Ya mungkin off saddle kan macam-macam hanya untuk mengurangi kesemutan tadi atau memang dia Harusnya memang, fungsinya begitu ya. atau dia memang strateginya untuk itu ada dua. Jadi kalau pada saat nanjak itu kan ada strategi yang cadence itu pakai aerobik atau yang power pakai anaerobik olahraga tadi. Jadi dia pakai power kayak orang nge-gym ya, kayak orang latihan beban. Jadi dia nah itu nggak lama pastinya kalau off saddle, nggak mungkin hitungan jam-jaman, pasti hanya beberapa saat tok tenaga habis dia kembali lagi ke cadence lagi. Jadi istilah apa tempo ya Om Ju ya? Atau mungkin tempo tadi ini pelan terus narik seret itu pelan interval ya. Nah intervalnya Jangan-jangan Om Heri ini apa? Off saddle-nya kayak yang di grup itu loh, biasanya gini-gini loh ya. Nah, kenemenen goyangannya ya. mungkin goyangannya kenemenen karena saking semangatnya powernya besar, jadi ya gerakannya lebih. Om Heru. Om Heru monggo. Mungkin seperti itu Om ya. Jadi mungkin analisa saya seperti itu. Ya. Monggo yang di sini barangkali. Oh mandi lagi. Kalau 3 kali nanti dapat piring cantik, ambil di Om Endro ya. Hati tadi ya Mas. Jadi saya pernah baca artikel di luar itu ada pegoes yang ikut ultra ya, yang dia ketika menjalani goes itu dia selalu melakukan finger snap ya, yang
tidur dalam yang sangat dalam bawah. Iya, deep sleep, deep sleep, deep Deep sleep, sleep. snapping. Snapping itu nggak dalam, dia tidur sebentar tapi 3 jam, 2 jam tapi bisa sangat oh iya dalam. deep sleep. Dengan Ya. beberapa teknik ya. Iya. Memang sudah ada dari medis atau apa, Iya. ada caranya begitulah. Heeh. Nah itu apakah berpengaruh di jangka waktu panjang otak atau jantung atau ke ada nggak pengaruh itu karena baca-baca kurang istirahat bikin ke otak atau ke jantung. Iya. Jadi Maksudnya terkait ke kita misalnya saya gitu kurang istirahat gitu. Ping goes itu gimana gitu karena maksud saya oh iya, jadi atau itu betul. Jadi ini tadi yang persiapan yang nomor apa tadi? Persiapan goes sebelumnya ya. Jadi kalau goes sebelumnya ini kan kita bukan atlet atau yang ultra ya. Kalau ultra itu kan memang dia race yang harus dalam jangka waktu tertentu harus finish YOT sekian. Nah, misalnya Bentang Jawa, kita ngomong ngomong itu lah, ngomong event ultra lah ya, lebih 1000 kilo gitu ya. Nggak mungkin kan 3 hari, pasti mereka 7 hari lah. Bagaimana mereka mengelola tidur? Nah, ini mengelola tidur kalau kebablasan ya nggak finish ya, pasti jadi juga kacau. Jadi tidur yang cukup ini yang memang diperlukan. Jadi bukan intensitas jumlah waktunya, tapi kualitas tidur kita. Ukurannya apa, Dok? Ukurannya kualitas tidur ya, misalnya gini, tidur 2 jam. Tapi kalau jenengan bangun seger, ya sudah cukup. Kalau belum seger tidur Kalau lagi. belum seger, tidur lagi nggak usah gowes, sudah. Jadi kita korbankan. Jangan maksa, ego kita. Terus daftar ya. Loh, Kalau daftar itu ya. ada resiko juga. Paling nggak tidur diguyur banyu seger. Oh iya. Jadi indikator tidur kita tuh sekarang canggih ya. Wah, Mungkin semuanya tidak udah pakai seger jam digital yang ada itunya kan, ada. Nah itu pun sudah membantu kalau kita ngelihat dia terukur pakai itu udah mencukupi mengetahui kita tidurnya apa enggak. Kalau saya nggak pernah pakai jam itu ya, kalau saya bangun masih rasa-rasa subuhan atau angel sidik ya itu berarti saya masih belum nyenyak tidurnya. Belum bagus. Makanya hubungan tadi mengabaikan persiapan sebelum goes ini ya salah satunya istirahat tadi harus cukup. Kalau yang memang ultra yang event gitu ya mereka pasti punya strategi latihan sendiri, sudah terlatih sudah untuk itu sudah terlatih. Pasti sudah. Mereka sudah tahu jam tidur saya misalnya 24 jam saya nggak tidur untuk ngejar waktu awal-awal ya kan strategi macam-macam ya. Terus saya nanti tidur agak lama 6 jam, yang lain mungkin nah pas dia seger nah tidur lagi ngejar. Jadi jaraknya juga lebih panjang dibanding yang mungkin yang lainnya tidur tapi dia akhirnya speednya juga nggak dapet. Jadi memang tidur dan istirahat. Nah kemudian selain itu jangan salah nutrisi dan hidrasi juga penting. Yang nomor nah sekarang nomor 3 dulu, pengalaman goes kurang made ini apa sih kok ganggu kesehatan ya. Tadi misalnya kita nggak pakai helm, kemudian goes malam tanpa lampu, itu kan juga nantinya akan menimbulkan kesehatan ya. Kita kecelakaan, ditabrak orang, atau mungkin ada jeglongan ada lubang nggak kelihatan, jatuh ya, itu menimbulkan cedera yang bisa mengganggu kesehatan. Nah, nutrisi ini Kayak kocok ada tuh. Harus mulai rewel itu berarti. oh nutrisi ya. Saya juga pernah dengar. Nggak gini ya, ini tadi yang nomor 3 tadi, ini yang persiapan tadi perlengkapan goes ya. Jadi sudah tahu paling ya, misalnya apapun yang Contohnya kabel lengkap ya. Nah ini nutrisi ini menurut saya juga penting nggak sih? Menurut kan? Nutrisi dan hidrasi. Jadi pertama nutrisi ada beberapa ya. Sebelum goes, saat goes, setelah goes. Sebelum goes ini misalnya kita mau berangkat goes jauh. Nah, sebelum goes ini apa yang kita makan sebelumnya? Berapa jam sebelumnya? Itu juga penting. Mungkin ada dengar loading karbo itu ya. Loading itu ya idealnya kalau yang untuk race benar-benar yang 3 hari atau seminggu itu loading karbo memang antara idealnya 4 sampai 5 hari lah loading karbo itu sebenarnya. Tapi kalau yang kalau kita goesnya cuma 3 jam, berapa jam 1 hari gitu ya mungkin 1 hari itu sudah cukup loading karbo. Itu sebelumnya ya. Sebelum kan loadingnya berarti antem karbo ngono ta? Iya, jadi goes ini kan salah satu olahraga yang intensitasnya kan agak tinggi ya, masih tinggi. Jadi perlu bahan bakar lah, energi yang cukup untuk kita sanggup mau goes ini. Nah, bahan bakar kita ini yang paling dibutuhkan itu karbohidrat. Karena karbohidrat bisa disimpan
glukosa jadi glikogen di otot kita. Kalau kita pakai glukosa atau gula itu dia hanya sementara aja, nggak bisa disimpan di otot, nggak bisa disimpan lama dia. Nah ini kan penting, mau menggowes kita nggak punya, nggak ngisi bensin istilahnya, lupa. Pasti ya berapa jam gowes sudah habis, 3 jam itu energi kita udah habis. Untuk yang apa namanya punya kelebihan berat badan dok, Iya. itu kalau misalkan nggak loading karbo, Iya. itu logikanya kan gini dok, Bakar lemak kan? lemaknya yang dibakar gitu. Ya apa dok? Makanya kan ya load karbo gowes tadi ya sebelumnya, pada saat gowes, setelahnya. Saya kira ngomong yang pada saat kita gowes. Saat gowes itu kan kita berapa jam sepedaan. Itu kalau kita sepedaan cuma 1 jam, kita nggak perlu makan, nggak perlu bawa apapun. Wis mau 1 jam mampir warung is oke lah, nggak masalah. Tapi kalau yang sepedaan lebih dari 3 jam, itu minimal kita harus membawa bekal. Bekal itu ya yang kalau kita bersepeda ya praktis. Yang praktis bisa kita bawa. Nah, saya ini paling anu ya. Mesti nggak ya, alhamdulillah saya nggak terlalu mengabaikan kayak gini-gini. Jadi saya sebelum gowes yang memang jauh-jauh itu malam sebelumnya beberapa hari saya sudah persiapan makan. Kemudian pulang kerja malam itu masih ke Indomaret belanja apa? Pisang. Cavendish. Oh, enggak, ya. Tergantung yang dilewati. Terus jadi ya mungkin agak ribet juga beli-beli yang snack bar atau mungkin stripe kayak gitu ya. Terus ya memang seolah-olah dilihat orang itu ngurus gini, ngomongin ya. Padahal nyawa e-bag karo. Kenapa? Padahal nyawa e-bag bareng. Nyewa e-bag. Jadi ya, jadi setiap jam kita gowes itu butuh karbohidrat antara 30 sampai 90. Kalau eventnya intensitas tinggi ya maksimal 90. Setiap 1 jam. Nah, ada teman saya ini sudah dipandu sama Cyclocom yang canggih ini, dia bisa diingatkan untuk makan dan minum nih. Dutanya ada di sini. Pesan sponsor. Tapi aku hari ini pulang dari Bromo itu malah naik 1,5 kilo loh. Nah, dari Bromo 1,5 kilo. Ya apa itu? Apanya? Soalnya saya biasa makan 2 kali, kemarin ngikutin teman-teman makan 5 kali kan? Nah, jadi karena energi yang dibuang kan banyak waktu itu. Ngomong gowesnya kenceng, ademnya lumayan. Jadi otomatis energinya habis. Jadi ya tadi karbohidrat tadi itu penting sekali. Sampai kita berapa jam itu ya kita harus mencukupi itu. Kalau ini eventnya ada COT ya, tapi kalau kita santai ya mungkin 1 jam sekali ke warung ya monggo kalau nggak merepotkan. Yang banyak itu kan loading karbo, tapi goesnya 1 jam ngono. Goesnya kan itu. Goesnya kan itu loading karbo. Cadangan besok. Wah, gitu kan gitu kan. Ya apa ya? Iya. Monggo. Kalau kita aktivitas kardio ya di zona 2 itu kan yang dipakai itu lemak ya. Artinya kalau yang benar kita melakukan itu berarti kan kita nggak loading karbo berarti nggak masalah ya. Kalau kita 3 jam tapi kita main di zona 2 harusnya. Iya. Tapi coba nanti cek zona 2 di zona tadi. Kan pakai lemak. Iya, kan dibakar. aman kalau kita nggak Nggak loading karbo. Jadi makanya gini. Jadi tadi zona-zona tadi itu, nah ini kan ada batas waktu ya antara 40 sampai berapa tadi? 80 menit ya. Nah, ini 80 menit itu berapa jam itu berarti? 1 jam 20 kan, berarti nggak sampai 2 jam. Nah, dengan heart rate segitu, benefit yang kita dapatkan, pertama pasti basic endurance-nya kita dapat, meningkatkan kebugaran kita. Kemudian fat burning ini kan membakar lemak dia. Kalau kita memang niatnya membakar lemak, ya kita olahraganya zona 2 ini. Jadi karbo nggak diperlukan. Kalau karbo loading, kita karbo loading terus kita zona 2, ya nggak sempat kebakar lemaknya. Jadi targetnya nggak dapat, kita nggak dapat untuk memberikan apa, mengefek untuk menguruskan berat badan. dari durasi maksimal ya Pak? Artinya kalau kita main di zona 2 itu maksimal 80 menit atau gimana Pak? Iya, idealnya segitu. Ya, kalau misalnya lebih dari itu pasti akan ada efek apa namanya? Masuk ke Bongking. pembakaran Iya, anu ya. lebih tadi, iya.
Jadi memang kalau yang segini dia nggak perlu loading karbo. Kalau intensitasnya tinggi, durasinya lama, kita butuh loading karbo. Kalau misalnya sepeda 3 jam tadi yang intensitasnya tinggi, itu pasti perlu loading karbo. Nah, untuk mempercepat pembakaran lemak ya kita harus sekali intensitasnya harus kita naikkan. Jadi ada gabungan yang aerobik sama anaerobik itu lebih cepat lagi ya. Gym itu juga itu mempercepat juga untuk rasio fat sama otot tadi itu. Ini ada yang tanya, Dok. Dari dari Om Dian Prenata. Om apa tante iki? Om ya, Om. Apa benar ketika efek panas terik matahari mempengaruhi HRM, Dok? Heart rate monitor ya, HRM ya. Oke. Mengaruhi heart rate monitor. Efek panas. Oh iya. Jadi kita naik lah. Ya, naik. heart rate tubuh kita gitu kan. Monitor ya pasti naik. Jadi kalau panas itu sangat mengaruhi. Satu, pertama dengan cuaca panas kita relatif lebih dehidrasi. Ya kan? Kemudian dehidrasi ini pastinya juga mengakibatkan darah kita akan lebih mengental. Darah kita juga akan karena akan lebih banyak keluar dengan keringat, itu akan mengental. Nah, mengental ini membuat jantung kita akan bekerja lebih berat untuk mencukupi suplai ke tubuh kita. Otomatis heart rate akan ikut naik. Otomatis kalau memang kondisi panas dan kita dehidrasi. Tapi kalau panas tapi kita terhidrasi, tercukupi, ya insya Allah sih nggak ada masalah. Tetap heart rate-nya juga akan tidak mencapai naik pun tidak mencapai yang naik yang sampai membahayakan atau menimbulkan masalah. Jadi makanya kalau yang di Indonesia gini ini minum ini sangat penting ya. Minum ini kalau di teorinya memang ya setiap 20 menit kita minum 2 teguk ya, 100 cc sampai 150 cc. Jadi menit. Jangan ngirit minum lah ya kalau dengan panas-panas kayak gitu karena ya minum ini sangat mengaruhi untuk kesehatan yang lain. Misalnya jantung juga efeknya juga ke situ. Bisa terjadi gangguan jantung, ritme jantung, kelistrikan jantung juga terjadi gangguan. Otomatis resiko tadi misalnya kelistrikan terganggu, jantung ya detaknya juga kacau. Otomatis ya bisa terjadi masalah yang mungkin sering terjadi banyak meninggal atau seperti apa atau kolaps seperti ini. Termasuk kram otot ya, Dok? Kram ya, dehidrasi itu kram itu juga salah satunya kalau tidak karena kelelahan otot, kekurangan cairan ini ya ada komponen elektrolit ya, terutama natrium yang kurang tadi itu ya. Jadi makanya kenapa banyak ada yang menyarankan bahwa salt ya, garam itu ya untuk pada saat kita campurkan gowes garam itu gunanya untuk mencegah itu. Dicampurkan di bidon gitu ya? Di bidon. Ya. Kayak oralit atau mungkin sekarang ya kayak oralit ya. Kram Fixud ya ada apa anunya itu seperti kram obatnya. Ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya, Dok, dari Om Muksan. Untuk makanan dan minuman yang direkomendasikan apa? Kadang yang tersedia di sepanjang jalan itu kan apa adanya. Iya. Jadi gini, sebentar. Jadi makanan yang sebenarnya kita kan ngomong ideal ya ini ya. Jadi yang saya sampaikan di apa namanya? Di PowerPoint atau di ini tulisan ini memang itu ideal yang kita harapkan. Misalnya loading karbo. Nanti ada pertanyaan, karbo yang mana yang harus kita makan? Loading karbo yang baik itu yang GI-nya rendah. Jadi seperti kayak gandum. Glycemic index-nya itu yang rendah. Jadi kayak gandum, beras merah, atau apa namanya? Kue apa itu ya? Oh, ubi jala, ubi apa? Sweet potato itu apa itu? Ubi cilembu ya. Sweet potato itu kan kalau anu ya. Ubi cilembu, terus pokoknya yang itunya rendah karena dia nggak gampang terurai, nggak gampang habis. Tapi kalau kita makan yang GI-nya tinggi seperti roti yang manis yang apa, memang itu cepat energi dapat, cuma cepat habis. Jadi makanya kalau pada saat kita loading karbo, kita butuh GI yang rendah. Tapi pada saat kita selama gowes, butuh yang cepat dicerna. Yang manis-manis tadi. Jadi karbo itu yang gampang, yang GI-nya tinggi. Jadi yang gampang dicerna. Karena kita instan. Makanya 1 jam sekali harus mengisi makanan tadi.
Coca-Cola Zero. Nah, ya Coca-Cola Zero ini ya Coca-Cola Zero yang nggak ada apa-apanya, rasa manis saja. Tapi kalau Coca-Cola biasa itu katanya sih membantu ya, bener ya, ngebus ya. Jadi memang glukosanya tinggi, jadi memang tapi ya cepat habis. Cepat habis itu cuma berapa menit atau berapa jam dia energinya sudah habis. Langsung kita dalam kondisi yang masih kekurangan. Jadi, Kalau es tebu itu apa, Dok? es tebu itu glukosa ya, es tebu. Jadi memang seger kalau kita gowes, cuma ada resikonya kita akan cepat lemes. Oh gitu ya? Iya, karena ada insulinnya akan cepat menurunkan gula di. Malah tidak disarankan ya kalau anu ya, tebu ya? Ya boleh tetap disarankan, tapi tetap kita makan karbohidrat tadi, snack yang kita. Oh. Jadi sebelum hilang apa yang kita makan sudah muncul sebagai energi. Ngemut gula merah gimana? Gula merah. Nah, gula ya. Ngemut ini ya, kita ngomong ngemut ya, proses ngemut ya. Ngemut ini kan enggak cepet. Jadi kita masukkannya kan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kalau kan, Dok? Pelan-pelan, maksudnya kan Nyandet di sini, ya Dok? kalau dilek-lek ini langsung ya. Jadi Kalau langsung. permen kayak gitu. Jadi dia emang ya bisa menjaga supaya nggak terlalu cepet habis. Jadi membantu banget kalau yang seperti itu. Oh, disarankan Salah ya, satunya ya kalau memang kondisi yang anu ya tetap boleh disarankan, tidak masalah untuk itu. Kopi, oke. Kopi ini memang minuman ya yang berenergi ya. Jadi energi ini bisa merangsang doping. Jadi, Jantung ya, Dok ya? Nah, ya, detak dia jantungnya. punya efek memicu jantung. Jadi kopi ini kalau untuk saat goes itu kopi memang tidak disarankan karena dia gampang merangsang kita lebih mengeluarkan cairan. Misalnya nanti sering kencing, otomatis kita dehidrasi toh. Tapi kalau kita untuk mencapai supaya nanti butuh doping itu kita ngopi sebelumnya bisa. Jadi misalnya 1 hari sebelumnya ngopi itu juga bisa. 1 hari, Dok? Sebelumnya. Jadi misal 1 hari 1 hari apa? Hamil 1 pokoknya itu ya. Jangan sebelum anu ya. Kalau saya ini nggak satu ya kan enggak. Kalau kopi kan efeknya nggak sampai itu kan. Kopi saya sore, kalau minumnya sore gitu ngopi jam 7 ya, even berangkat jam 4 gitu lah. Ngopi jam 7 ya pasti ganggu, nggak bisa tidur. Tapi sebelumnya itu juga itu ngefek. Secara ada literatur yang jangan. Tapi kalau saat gowes tidak disarankan. Bukan sebelum goes persis, Dok. Misalnya waktu start ngono terus ngopi ngono supaya kan beberapa kalau apa Untuk apa gunanya? untuk ini apa namanya supaya apa ya lu semangat gitu. Jantungnya kalau ini kan kalau di gym itu kan ada pre workout ya. Iya. Pre workout setahu saya pre workout itu dalamnya juga kafein Iya. macam-macam itu mirip dengan kopi sehingga waktu olahraga itu semangat, Dok. Si gym ini sama bersepeda kira-kira sifatnya sama loh olahraganya. Berbeda. Beda. Gym Tapi ini kan pada olahraganya, Dok. loh, Maksudnya semangat beda. semangatnya, Dok. Gym. Efeknya berbeda. Gym itu saya nge-gym, saya Kemarin kan ngerti. banter ngono lho maksudnya iku. Oh, enggak. Jadi gini, kalau nge-gym itu anaerobik workout, kalau yang sepeda aerobik. Jadi aerobik ini melibatkan oksigen dan glukosa. Tapi kalau ini dia melibatkan cadangan di otot aja. Makanya orang nge-gym ini 40 menit itu sudah cukup. Karena saat dia repetisi berapapun itu dia hanya sebentar, hitungannya nggak sampai 2 menit. Karena cadangan otot kita habis, nggak sampai butuh energi itu. Kopi manfaat sekali untuk di gym. Malah hampir semuanya pre-workout itu pakai itu. Dan di sepeda nggak ada pre-workout. Berarti kan tidak disarankan, tidak baik. Mending minum air sebelum berapa jam sebelumnya minum air putih atau untuk hidrasi supaya kita nggak ke lemas karena dehidrasi. Kemudian ya makanan tadi pengaruh. Beberapa ini, Dok, beberapa cyclist yang kemarin sempat saya wawancara itu saat dia ikut event long ride ya, itu dia mengkonsumsi pil kafein, Dok. Pil kafein. Itu ketika saya tanya ternyata dia juga dapat, maksudnya dia melihat orang-orang luar itu yang dia bersepeda jarak tempuh yang panjang itu juga minum itu. Nah, itu gimana, Dok? Ya, kalau yang ini kan doping ya. Jadi memang doping ya, ya, oh iya, itu pasti dia doping. Pasti ada efek negatifnya. Jangan kalau misalnya minum kafein sepanjang race itu pasti tubuh kita itu kedoping terus. Itu menutupi masalah kita. Paham ya? Jadi
masalah kita sebenarnya warning tadi sudah muncul. Misalnya gini, jenengan kadang-kadang pas saat kita selesai gowes kan kesel ya. Kadang-kadang ada orang ngomong tak kalau ngopi jangan lebih seger. Itu bumerang juga. Jadi tubuh kita yang lelah itu cover sama kopi tadi, otomatis seolah-olah oh gak lelah. Padahal dia sudah butuh istirahat. Nah, jangka panjang itu pasti kurang bagus. Lah kalau long reach ini karena dia mengejar itu ya. Jadi dia pastinya nggak apa namanya ya pemakaian itu hanya untuk di event itu aja. Tapi ya sebenarnya sih kurang baik. Ya namanya sama kayak kita nge-gym pakai steroid itu juga semuanya pakai, tapi ya itu penyalahgunaan juga kan artinya. Nah, jadi efeknya pasti nanti ada. Dia pasti jantung berdebar-debar atau yang dia nanti apanya enggak. Tapi ya selama ini hampir semuanya pakai kayak gitu ya. Iya dong. Di event-event yang panjang ya. Tanya lagi, Waduh. Ya. Utamanya kita yang kaum laki-laki. Iya. Ini bagian yang sangat vital. Iya. Wah, iki. Seru iki. Itu kenapa ya? Banyak kan itu sering kebas bagian kelamin itu kenapa? Padahal sudah fitting saddle. Nah, terus sampai kebas terus sampai kencing sakit. Kira-kira itu kenapa, terus solusinya gimana? Tinggal di rumah. Ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan fitting ya. Fitting benar enggak fitting? Sudah benar enggak? Kalau masih ada masalah berarti belum benar. Kurang larang ya fittingnya. Sudah. Wes larang paling larang ya. Kita sudah lakukan fitting juga. Iya. Oke. Kalau fitting masih tetap, berarti kan kalau misalnya ini ada masalah di penekanan tadi di daerah perineum ya. Perineum itu ya antara kelamin kalau laki-laki di telurnya sama di anus itu ada tonjolan tulang ini ya. Itu namanya perineum. Nah, itu sering tekanan di situ. Pertama mungkin saddle sudah benar. Kedua posisi reach atau posisi air rondaknya itu wis bener enggak? Kalau jenengan terlalu ini terus kemudian jam cangkupan panjang itu pasti dia akan ketekan di situ. Nah, pas ketekan ini ya terjadi gangguan yang jenengan nggak nyaman kebas tadi. Kalau jenengan nggak kalau kita sepedaan ini nggak kebas ya berarti ya sudah pas. Kalau masih ada kebas berarti ya fittingnya belum benar. Nah, fittingnya ini kan jenengan lakukan sendiri atau pakai profesional satu. Pengalaman yang jenengan gowes berapa jam itu sama gowes berapa jam itu dia muncul enggak? Kayak gitu. Kemudian bib juga ngefek ya. Kalau nggak pakai bib meskipun fitting saddle-nya benar ya pasti juga ngefek. Bib ini kan ya termasuk salah satu yang ya sangat diperlukan ya untuk gowes sepeda long ride ya. Jadi Mungkin kita tambahkan Dok, kalau bib itu kan ada ukuran waktu ya. Iya. Ada bib yang untuk Betul. 3 jam, lebih dari 3 jam, 7 jam. Untuk 8 jam. 8 jam. Ono yo, lagi ngerti aku. Ada. Kalau sampai beli bib Untuk- yang untuk 3 jam di atas itu udah gak nyaman. Aku mbiyen tuku gak takon yo gawe pirang jam. Ya. Tapi udah gak nyaman. Tuh, jadi Iya, bib ini memang ada beberapa tipe yang 3 jam, lebih dari 4 jam atau 8 jam. Tubuhmu berarti bibir yang kurang larang. Oh iya benar iya. Bib ya mungkin nggak perlu mahal ya kalau bibnya bagus ya. Iya. Masih mahal ya. Ya memang ya kalau pengen nyaman pasti ya pasti ada yang lebih mahal ya. Jadi kalau pengalaman saya juga pernah beli bib yang dari mulai 100 ribuan sampai beli bib yang ya belum sampai mahal sih, yang biasa-biasa pun ada perbedaan yang signifikan. Kalau bib biasa yang 100 ribuan ya 1 jam udah panas. Rasanya panas, keteken enggak nyaman. Terus kencing sampai sakit itu kenapa? Kencing sampai sakit karena jadi keradangan tadi, ada ya tekanannya berlebihan tadi, otomatis pada saat jenengan mau ngejan ini kan kontraksi. Berarti bukan karena kurang minum ya? Oh enggak. Ya bisa kurang minum kalau kencing sakit, kalau pas kita dehidrasi kurang minum, tapi bedakannya kalau kita itu akhir kencing sakit. Kalau jenengan pada saat mengeluarkan kencing sakit berarti kan kontraksi, itu karena efek dari penekanan tadi. Awalnya sakit. Ya, kan ngejeng kan, otomatis kan ini ketarik. Otomatis itunya rasa sakit, tapi bukan di ujung penis ya, ujung penisnya kencing, tapi rasanya sakit di sekitar area kan, area yang jenengan tadi merasa tidak nyaman. Nah, di situ. Tapi kalau kencingnya sakitnya pada saat akhir kencing di area kencing, area penis itu ya ada dari kurangan cairan situ.
Iya. Nggak usah pakai satu. Saya tuh bib malah kalau sekarang ya dok, Ya. bib itu dulu itu apa ya? Sekarang saya nggak pernah pakai bib ya. Di awal-awal itu saya nggak pakai bib, terus kemudian nyoba pakai bib, malah lecet. Terus saya beli bib yang lebih murah, tambah nemen lecetnya. Terus akhirnya saya ikut sarannya Om Yus, gak usah bib aja, gula ngapal dewe. Terus setelah itu terus saya coba sekarang nggak pakai bib juga, Ya. nggak ada masalah. Nggak pakai apa? Nggak pakai bib saya, nggak ada Ya, masalah. artinya gini, bib itu pakai celana dalam enggak? Ya enggak. Ya. Enggak. Terus kemudian ukurannya cocok enggak? Kan sih banyak faktor ya. Ukurannya sesuai enggak? Kebesaran, kekecilan. Pakai celana dalam enggak? Kemudian bib MTV atau bib RB. Kalau sepeda jenengan posisinya kan lebih agak tegak ya. Ini pakai sepeda apa jenengan? Sepeda band R5 ya? R5. Kan lebih tegak gini. Jadi kalau saran Om Jo mungkin ya bisa dipakai kalau dia posisi tegak gini, nggak pakai bib ya mungkin ada bisa nyamannya. Oh, karena posisinya mirip-mirip dengan Posisi ini ya. mirip Oh. posisi MTB rate-nya seperti MTB. Jadi penekanannya bukan di daerah yang perineum tadi tapi di pantat. Nah, kalau dengan pantatnya lemaknya banyak ya aman-aman aja. Kalau saya gini berarti sarannya dibanyakkan lemaknya di bagian ya, itu. kalau saya harus pakai itu. Saya saran Om Yo saya nggak bisa. Jadi karena saya satu bokong tepos, Iya, jadi beda ketebalan beda ya, ketebalan dari lemak. kelihatannya. Nur. Iya, jadi saya butuh bib yang lebih nyaman, lebih tebal. Jadi pertahanan ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Om Ade nih. Ini pulang dari promo ini ya. Cooling down saat nanjak gimana dok? Woi langsung dicurhat Nur. Cooling down saat nanjak. Cooling down saat nanjak bagaimana dok? Kaki sudah tidak kuat nanjak. Waduh. Ya, Tapi HR masih tinggi. Tapi gurunya siapa ya? Apa berhenti lanjut nuntun itu termasuk cooling down. Wah. Oh, ya. Gila pembenaran nih kita. Benar. Jadi saran putar balik. Jadi mungkin ya tadi ya nggak boleh berhenti langsung geblak gitu ya enggak. Tapi mungkin agak ya tadi jalan atau muter balik turun. Khawatir difoto kan coy. Nah, sekali lagi jangan gengsi, jangan ikut tinggi. Kalau memang ya soalnya apa kalau resikonya ya kayak Umju, pengalaman Umju ini pengalaman Umju ini bisa dijadikan contoh yang jadi kita ingat seumur hidup ya. Jadi kalau kita tiba-tiba berhenti, efeknya akan terjadi seperti ini. Tapi kalau kita anjak, ya turun cepat terus jalan, nuntun tadi itu juga salah satu cooling down karena jantung kita kan juga tetap tapering kan, nggak langsung dek mandek kayak gitu kan. Kalau turun, ya otomatis ya udah ringan lagi, pasti bisa gowes untuk cooling down tadi itu. Setelah cooling down turun terus harus naik lagi ya ngejar temannya. Ya kalau mau naik lagi monggo, kalau mau nunggu di bawah ya lebih ada lagi tambah nomor ya bisa naik lagi kan bisa. Yang penting tadi pada saat itu kan kita bisa istirahat dulu, habis itu kan kita pelan-pelan naik lagi. Tapi masih pelan naik itu yo. Aduh, Iya. Saya nggak bisa banter ya. Kalau dicoba lagi ya kayak gitu lagi ya sudah nyerah aja DNF. Jadi ya sudah nunggu di bawah atau ya istirahat di situ nunggu evakuasi. Nunggu truk lewat, waduh. Atau ojek ya, kalau di promo ojek lah. Nggak dosa itu, nggak haram, nggak dosa. Jadi nggak usah malu. Tapi dibully. Tapi dibully. Iya. Ada lagi, Om Yulim. Sekarang sudah tidak diwakilkan ya pertanyaannya. Misalnya capek waktu ke Jumpinang itu ya, naik gitu ya. Jumpinang itu mana Jumpinang? Oh, Jumpinang kemarin Purwodadi ya, sama yang itu ya. Hanya sekedar capek lah katalah, kaki capek lah. Ya. Kita nggak merasakan berdebar, Ya. mual, tapi ngantuk. Bahaya nggak? Yo bahaya pasti ngantuk jenengan kalau apa nanjakin apa turunan? Nanjak. Nah, Nanjak ngantuk ini agak lancar. Wow, nanjak ngantuk. Oh enggak, makanya kalau itu bahaya, kalau yang jenengan nyetir ngantuk itu bahaya. Enggak. Capek, terus angin liar-liar kok ngantuk. Nah, ini. Pulang buru gitu.
Kalau kebablasan ya ngantuk bahaya, ini tinggal teman-temannya. Enggak, kalau itu tanda-tandanya kalau mulai ngantuk atau pas saat kita itu ngantuk mungkin kan ada jadi hipoglikemi ya. Mungkin gulanya kurang, jadi butuh makan. Nah, butuh makan. Minum Wah, gula ini sedikit kira- itu biasanya ada seger. Butuh makan. Kita ini akal sedang ini. Itu habis dari kafe, bener enggak? Oh, kalau habis dari kafe ngantuk, ya, Keluarkan. karena jenengan kalau kita habis makan, kan semua energi itu kan di perut, metabolisme kita. Otak oksigennya kurang, darahnya juga menurun, jadi pasti ngantuk. Makanya waktu dimakan apa dulu? Waktu itu, kalau makanan karbohidrat yang memang apa namanya jagung. Jagung. Nah, makanya gowes ini kalau sudah bunking, kadang-kadang seperti itu ya. Untuk apa habis makan itu kan perlu waktu istirahat dulu, nggak bisa langsung gowes. Karena pasti energi semuanya dikerahkan ke perut kita. Darah itu metabolisme ke perut. Jadi otak ini yang kurang, jadi otomatis ya ngantuk. Tuh. Kira-kira butuh berapa lama? Tergantung apa yang dimakan. Sekarang harus dimakan. Kalau makannya yang GI-nya tinggi ya nggak lama. Tapi kalau yang makan yang karbonya yang GI-nya rendah ya perlu waktu 1 jam sampai 2 jam untuk itu. 1 jaman lah. Makanya kalau jenengan sepedaan COT-an ya nggak bisa makan seperti itu. Jadi harus makan yang snack tadi bawa. Kita ngitung misalnya 6 jam ya. Kita butuhnya kan tiap jam berarti 6. Berarti 6 snack yang kira-kira mencapai kebutuhan tadi 60 gram per jamnya tadi. Snack apa yang disarankan, Dok? Snack yang disarankan satu, yang paling ideal itu ya murah, pisang. Pisangnya Pisang. nggak no panggon tapi, Dok. Ya, memang Wedel. ya betul. Makanya kita ngomong kalau juri selama gowes ini kan kita akan ngomong masalah kepraktisan ya. Kalau kepraktisan, saya ngomong masalah merek satu yang energi itu larang. Seruput ngene selawe ewu seruput. Ya kan? Tipis daunnya. Tipis. Daun pisang. Oh. Jadi yang paling murah pisang. Kemudian setelah saya kemarin cari-cari riset itu armarem. Armarem itu kalorinya per satu itu 120-an, karbonya tinggi. Arang-arang sama lemper kan beda itu. Beda. Ternyata beda. Lemper itu karbonya Ketan ya, 20-an, 25 kalau yang kalorinya 100 berapa itu. Lebih banyak. Lebih banyak arem-arem. Cuma Kurma ya ya beda kurma. Kurma. kurma enggak terlalu, kurma hanya enggak terlalu fruktosa dia. Jadi gula ya karbonya enggak ada, enggak seberapa banyak. Jadi apa? Hampir sama lah dengan Bakcang itu mirip-mirip arem-arem lah ya. Bakcang mirip arem. Jadi terus Cuma sini babi. oh iya. Ya yang paling ideal itu sesuai kebutuhan ya yang sasetan itu. Itu Oh. Tapi yang sasetan itu kalau dilihat komposisinya itu kurma loh. Kalau dilihat ini ya. iya, tapi kurma kan hanya untuk perasa. Kalau kurma nasi uduk, Loh, kalau ini enggak, anunya bukan rasanya, Om. Ini dulu apa komposisi dibuatnya itu bahan dasarnya. fruktosanya itu Kurma. Tapi enggak kurma murni. Dia ada Oh. suatu karbohidratnya yang dicampurkan ke situ. Tambahkan Kurmanya karbohidrat, untuk ya. pemanisnya itunya. Iya, iya, iya. Ya, itu paling ideal yang bawa itu. Kalau saya sih pisang mesti. Meskipun untuk repot ya tetap saya bawa ini paling efektif. Iya. Ayo terakhir setelah itu kita selesai closing karena jamnya waktu sudah menunjukkan jam. Sudah jam 10, berarti sudah berapa ya? Hampir 2 jam ya kita ya. Itu disimpulkan habis ini ya. Ya. Disimpulkan aja habis ini. Enggak ada ya. Tolong 18 sih. Tolong 18 Sum. Jadi teman-teman alhamdulillah ini isinya daging semua ini. Ya ada daging, ada karbohidratnya ya, Bang. Kita hari ini kita cukupkan insyaallah program cerita orang baik ini Minta simpulkan dulu ini. akan disimpulkan dulu, Dok. Nanti kan. Monggo. 18. Mau disimpulkan sama Dokter Punggi, monggo, Dok. 18. Tutup sing gue salah sepeda lah iki. Jadi ya
yang setelah sana ya ada beberapa ini aja yang memang perlu kita perhatikan. Pertama, yang gowes salah ini yang menimbulkan kesehatan. Pertama ya kita harus memperhatikan sepeda, kemudian mempersiapkan sebelum gowes tadi istirahat macam-macamnya, kemudian perlengkapan gowes ya untuk keamanan safety itu ya perlengkapan itu, kemudian nutrisi hidrasi tadi ya setelah dan sebelum atau selama bersepeda. Kemudian nomor 5 ini paling penting recovery ya. Recovery ini meliputi istirahat sama recovery nutrisi. Jadi kalau untuk bersepeda ini biasanya mereka pakai perbandingan 4:1 atau 3:1 ya untuk karbo 4, yang proteinnya 1. Karena kenapa kok butuh protein? Karena untuk recovery otot-otot kita yang rusak pada saat kita bersepeda. Kemudian overtraining ini yang mungkin yang kadang-kadang ya yang bikin kesehatan kita dalam masalah. Jadi bersepeda yang berlebihan, satu setiap hari, kilometernya pokoknya berjam-jam ya. Jadi pasti akan menimbulkan kelelahan. Efeknya juga pasti akan ada dalam kedepannya di kesehatan kita. Kemudian yang overtraining syndrome ini yang mungkin perlu tahu ya. Ini mungkin saya bahas sedikit. Jadi overtraining syndrome ini misalnya kita gowes yang terlalu, tapi mungkin karena kita mungkin bukan orang bekerja, jadi mungkin gowesnya mungkin ya nggak mungkin setiap hari yang lama ya. Jadi paling nggak yang lama itu pas weekend atau pas hari libur apa gitu yang lama. Tapi kalau yang hari-hari gini mungkin kemungkinan terjadi overtraining agak kecil. Tapi mungkin saya singgung sebentar untuk overtraining ini gejalanya satu kelelahan yang sangat ya. Jadi kita merasa beberapa hari kok lelah ya enggak. Wis istirahat gini tapi masih lelah. Berarti itu kita curiga berarti kita harus evaluasi apakah saya olahraganya terlalu berlebihan atau enggak. Intensitasnya terlalu berlebihan. Kemudian performa ya menurun. Artinya sepedaan berikutnya jadi kita biasanya enak. Ini kok sepedaan jarak segini aja sudah merasa tidak nyaman. Kemudian nyeri otot, jarum-jarum ya. Jadi kalau misalnya jarum-jarumnya lama ya berarti ada kemungkinan kita overtraining. Kemudian susah tidur, nafsu makan juga berkurang, kemudian daya tahan tubuh menurun, motivasi motivasi ini macam-macam, bisa motivasi seksual juga pasti turun kalau seperti ini overtraining. Jadi ya mungkin ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Kalau ada salahnya mungkin saya mohon maaf. Ya. Om Irawan. Matur nuwun. Nggih. Yuk.